Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita akan merenungkan dan Tuhan sampaikan sesuatu yang dicari semua orang mestinya nih ya. Ya, siapa yang nggak mau prosper atau kemakmuran? Ya, bahasa Alkitabnya prosper, good sukses, sukses yang baik. Itu yang disampaikan pastor ya. Bahkan kalau praktisnya saudara, saya mempraktekkan tuh ya, praktekkan kan workout, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan untuk setiap aspek area kehidupan kita. Apa aja kita mau berkat gitu. Jadi saudara jangan khawatir, artinya gini, berkat apa-apa minta sama Tuhan berkat gitu. Misalnya orang suka gitu kan. Ya saudara, kalau nggak mau berkat ya kutuk lawannya. Ya kita nggak mau, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Setiap aspek tuh, setiap aspek saudara, benar-benar setiap aspek. Misalnya, yang jelas ya kalau kita lagi makan kan kita bilang Tuhan berkati makanan saya. Gimana kalau kita lagi jalan, Tuhan berkati kaki saya gitu. Gimana kita lagi mandi atau lagi buang air kecil lah, Tuhan berkati, bersyukur, ginjal saya baik. Saudara, itu bukan menghina Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Amin. Karena nggak percuma, artinya kita udah perkatakan kan, kita dibawa kasih karunia, kita hidup hanya karena suplai Tuhan. Kita perkatakan, saya hidup hanya karena suplai Tuhan, suplai Bapak saya. Dan Bapak saya mensuplai all, segala sesuatu. Kita udah sering dengar juga, kalau itu penting buat kita, penting buat Bapak kita. Itu bukannya mengada-ngada apa lagi mengada-ngada atau apa ya, lo so yakin aja gitu. Bukan saudara. Ya, ini benar-benar kita menikmati. Artinya gini, kita udah dengar ya, orang yang menyadari bahwa kasih Bapa itu buat dia, hal-hal baik itu terjadi. Jadi saudara nggak usah malu, nggak usah segen, nggak usah sungkan. Kalau ambil kan dari Tuhan kan, dan Dia Allah yang memberkati. Dia Imam Besar Agung kita, Dia hanya ada berkat dan berkat. Jadi ya berkat itu makmur, prosper. Ya, coba kita start dulu dari Filipi 4 ayat 19. Allahku, kata Pak Rasul Paulus ya kepada jemaat Filipi, akan memenuhi supply. Nah, kalau orang tanya mana ayatnya supply, ini ya, memenuhi segala keperluanmu. All we needs ya, kebutuhan kita, segala sesuatu. Kalau all apa Melki artinya? Ya all, ya all. Ya, menurut, according, bukan ukuran kita, menurut kekayaan Dia, menurut kemuliaan Dia. Ya, di dalam Kristus Yesus. Jadi ukurannya atau takarannya bukan kita, saudara. Kita ini dalam hidup ini udah sering atau terlalu sering mendengar sumber daya terbatas. Ya, apa-apa terbatas, keuangan terbatas. Kalau udah umur segini, kesehatan terbatas. Kalau tinggal begini, tinggal gini, atau tinggal di mana, ya terbatas gitu. Air terbatas kalau misalnya di daerah yang kurang air misalnya. Dunia ini, kita ada di dunia ini, in the world, tapi bukan dari dunia ini. Pastor tadi sampaikan begini, dia udah, ya saya juga, beberapa kita juga udah melewati beberapa krisis ya di dalam hidupnya. Ya, saya jalanin, ya lewatin gitu, through ya, melalui. Tapi bukan hampir, kalau saya flashback lagi, kembali, ya di dalam krisis-krisis itu, waktu-waktu krisis 98 atau apa, Tuhan membawa kita melewati dengan baik. Nah, gitu aja lah jawab perkataannya. Karena apalagi kita sudah di bawah kasih karunia. Tuhan supply semua. Katakan Tuhan supply semua menurut
kekayaan dan kemuliaannya buat hidup saya. Sekali lagi ya, semua itu adalah semua. Amin. Ya, Tuhan Yesus bilang di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 ini merefer ke dirinya sendiri. Ya, ini dari di quote atau dikutip dari Yesaya kan. Roh Tuhan ada padaku. Nah, Tuhan Yesus yang baca di bait Allah, Roh Tuhan ada padaku. Nah, ini bicara tentang dirinya sendiri. Jadi nubuatan di Perjanjian Lama digenapi. Oleh karena dia telah mengurapi aku. Tuhan Yesus diurapi, ya, penuh Roh Kudus. Ya, untuk menyampaikan good news, kabar baik. Saudara, kita nggak boleh goyang dengan kabar baik. Gitu. Ya, orang mau ngomong apa ya terserah memang. Karena orang kan menilai dari luar. Orang berkata menurut pemandangan dia yang terbatas. Tapi kalau saudara sendiri yang menghidupi kabar baik, gospel, good news, Injil. Injil itu kabar baik, itu Injil. Saudara bahkan berkata Kanaan itu good land. Ya, rest itu good land. Tempat perhentian Tuhan itu gambaran dari Injil, kabar baik, Injil. Jadi nggak ada, nanti kita akan lihat ya, plesetan-plesetan atau penilaian-penilaian orang yang salah tentang Injil. Ya, atau orang pakai Injil untuk memanipulasi, ya. Kita nggak sedang ngomongin itu, tapi kita akan melihat menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, mulainya kan. Kabar baik untuk orang miskin apa? Miskin nih, saya lagi nggak punya uang, nggak punya, hidupnya kurangan, makannya cuma 2 hari sekali misalnya, karena saking miskinnya. Kabar baiknya apa? Ya diperkaya. Kabar baiknya orang miskin, ya Tuhan mengenrich them. Minimal dia makan baik-baik aja 3 kali sehari. Atau ya kalau lagi diet ya 2 hari sekali ya boleh lah. Tapi maksudnya nggak akan kekurangan makan. Gitu, beras selalu ada. Ya tapi Pak makannya sama tahu tempe aja. Masih bisa menikmati tahu tempe. Misalnya. Ya nikmati aja. Nikmati ya. Kabar baik buat orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Nah ini Tuhan bilang pertama-tama aja udah bicara tentang, tadi kan kita sedang temanya sedang apa tadi? Kemakmuran kan? Prosper. Kemakmuran. Nanti orang akan mulai bilang deh, ya Pak Melki kasih karunia hyper grace, Injil kemakmuran katanya. Ya udah paling gampang gini dah, kalau orang celah-celah begitu bagi saya gini aja, udah doa aja lah. Bilang aja kemakmurannya, kalau nggak mau dari Tuhan, nggak mau kemakmuran, kasih saya aja gitu. Ya orang marah sih. Cuman maksudnya kalau nggak mau ya kasih aja ke orang lain gitu yang mau. Karena sekali lagi, kesembuhan misalnya dari Tuhan itu nggak ada efek sampingnya. Kemakmuran dari Tuhan nggak ada efek sampingnya juga. Wah nanti makmur kaya, nanti kawin lagi misalnya gitu. Itu dunia, saudara, itu dunia. Nggak, ceritanya nggak begitu. Tuhan nggak mungkin mencelakakan anak-anaknya. Amin. Ya, kemakmuran dengan tujuan. Makanya ada istilahnya, kita terus belajar. Ada tujuan Tuhan. Ya, sebanyak-banyaknya orang, uangnya juga tidurnya tetap di ranjang. Ya mau paling gede juga king size paling. Atau mau sebagus-bagusnya ya sekamar gitu. Ya makannya tetap lah. Ya 3 kali sehari misalnya paling banyak. Dia mau makan 2 piring tiap hari juga nggak tahan. Artinya apa ya? Orang nggak perlu ya menikmati itu, nggak harus makan tiap hari. Misalnya orang yang korupsi itu ya 1.000 triliun dia habisin gimana sih misalnya. Nah, saudara, kabar baik. Nggak ada orang miskin bersama Yesus. Yakin saya 1.000.000%. Kenapa? Nggak ada Pak 1.000.000%, 100% lah ya. Karena
Tuhan itu kaya rela jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Nanti kita lihat. Makanya kita siapkan hati kita. Nggak ada urusan. Yakin. Ya, bukan yakin. Ya artinya percaya. Terima supply ini. Pastikan. Amin. Ya, dia telah mengutus aku untuk apa yang berikutnya? Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Banyak nggak orang yang ditawan? Banyak. Ya, kadang-kadang ditawan sama penyakit, ditawan sama kemiskinan juga tadi, ditawan sama hidupnya nggak ditindas terus, tertindas. Ya macam-macam lah ya. Tuhan memberitakan freedom. Hidup kita ini nggak ada lagi hidup ya kayak apa ya. Beberapa yang saya kenal juga ya mau kaya sih kaya gitu ya, cuman nggak bisa makan misalnya gitu ya. Kita nggak dibebaskan dari itu semua, saudara. Benar-benar ya, benar-benar ya, dari dan penglihatan bagi orang-orang buta. Nah, mata saya nggak lihat kan? Ya saya bilang sebagaimana di surga demikian saya di bumi sekarang ini. Mana buktinya? Minimal saya percaya, saya terima. Manifestasinya ya saya tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Udah gitu aja. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Mirip kan? Ditindas oleh apa? Dibebaskan, dimerdekakan. Banyak orang ditindas mungkin dengan ketakutan, fobia. Ya, baru-baru ini adanya orang kesaksian autoimun gitu ya. Penyakit apa autoimun itu? Ya, nggak tahu. Saya juga dulu nggak ada soalnya. Tapi sekarang macem-macem. Ya, Alzheimer, pikun. Saya nggak menghina orang-orang begitu ya. Cuman saya cuma bilang ini, Tuhan Yesus bilang Dia mau memerdekakan orang-orang seperti itu untuk tidak begitu gitu. Nah yang kayak gini itu ya gimana ya? Ya kita sampaikan aja. Tuhan Yesus juga sampaikan kan. Apa Tuhan Yesus bohong? Nggak mungkin. Ya saudara yang masih bisa jalan, masih bisa lari, masih bisa itu. Saudara jangan berkata, ya kalau udah tua nggak bisa dong Pak Melki. Ya Tuhan nggak ngomong begitu. Ya Tuhan nggak mau menindas kita tuh. Bahkan penindasan yang lama, yang sudah diperkatakan oleh sistem dunia aja, Tuhan ganti semua terminologinya. Ya perkataannya Tuhan ganti. Saudara mau lihat apa? Ya ciptakan dengan perkataan firman. Ya kayak saya kan udah jelas itu tulisannya. Penglihatan bagi orang-orang buta. Buta melihat gitu. Kalau mau 30, 60, 100 kali prosesnya ya nggak masalah buat saya. Ya saya terima aja. Kenapa lama? Kenapa gitu Tuhan? Enggak. Ya, bagi Tuhan sudah selesai. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun kasih karunia Tuhan telah datang. Waktu Tuhan disuruh baca di bait Allah, kitab ini yang diambil, Tuhan bilang hari ini digenapi. Jadi sejak itu digenapi, saudara. Jadi kalau saudara kita bicara kabar baik, ya kabar baik. Apa kabar baik? Miskin kaya. Orang tertindas dimerdekakan. Orang-orang tawanan ditawan mungkin narkoba, perjinahan, rokok. Kan banyak kan ditawan gitu kan. Udah nggak bisa bebas. Nggak bisa. Tuhan bilang, aku memberitakan pembebasan. Ya mau terima nggak? Tinggal gitu aja. Sebenarnya pertanyaannya, jangan marahin saya gitu kalau misalnya oh gini oh gitu, enggak, saya nggak peduli juga. Tapi yang pasti Tuhan Yesus sodorkan semua yang baik. Tuhan Yesus menyediakan semua yang baik. Dan kita semua udah belajar. Jangan belum apa-apa udah gini. Kalau nggak terjadi gimana? Ya bagi saya, orang kalau belum apa-apa udah disediain. Misalnya saya diundang makan ya sama Evelyn misalnya. Kalau nanti makanan yang nggak cukup gimana? Ya artinya saya nggak percaya. Evelyn udah undang saya untuk makan gitu. Jadi saya udah nggak percaya.
Buat apa? Buat apa? Ini praktis sekali saudara ya. Kita kembangkan ya. Tuhan mau gimana? Tuhan mau berikan kabar baik. Udah gitu aja, satu judul aja. Dan Tuhan memberkati saya segala hal. Tuhan mau suplai saya segala hal. Segala aspek, segala area dalam kehidupan saya. Ya nggak usah perhatikan orang lain. Ya mulai nikmati aja saudara. Ya kan saudara misalnya kayak Maya. Ya saya lagi berkebun. Nah, Tuhan kan supply. Saya berkebun apa nih? Cengkeh misalnya. Tuhan terima kasih berkati nih pohon cengkeh. Kan selesai. Buat Maya apa? Ya dia menikmati begitu. Atau dia sedang ngajar. Tuhan saya minta hikmat Tuhan. Christ is my wisdom. Dia menikmati. Ya berkati anak-anak murid saya misalnya gitu. Kan selesai. Sesimpel itu. Apakah nggak akan terjadi? Pasti terjadi. Karena nggak ada kekuatan apapun yang memisahkan kita dari kasih Bapa. Nggak ada power apapun yang bisa ambil yang Bapa berikan kepada anaknya. Dan kita udah dengar. Dan hari ini yang kita dengar, kemakmuran dari Tuhan, dari Bapa karena darah Yesus. Wow. Ya, itu luar biasa sekali. Karena darah Yesus. Ya, karena karya Yesus artinya. Karena Yesus sudah bayar. Amin. Nah, kita start ya sekarang tadi pendahuluannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Nanti 10 dan terusnya ya. Kita mulai dari ayat 9 dulu. Karena kita nih ya, kamu telah mengenal kasih karunia. Saudara dan saya sekarang udah mengenal kasih karunia. Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, isinya nih ya, apa itu? Bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin. Dia oleh karena Melki, oleh karena semua kita menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Iyalah bintang segala bintang semua jagat raya galaksi ini punya dia semua. Bahkan langit mengatasi langit. Yang langitnya kita lihat ada lagi saudara. Supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi kalau ditanya according, menurut kekayaannya semana? Gak ada batasnya saudara. Sulit kita membayangkan. Ya, gak mungkin kita ambilin Tuhan terus jadi miskin gitu. Cuman kan pertanyaannya, orang mulai bilang ini. Itu kan kekayaan rohani. Rohani gimana? Masa Tuhan miskin rohani? Udah nggak mungkin. Jadi gini, Tuhan Yesus itu mustahil miskin rohani. Dia hidup sampai setiap waktu, setiap saat dia itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, luar, dalam, kiri, kanan, mulia. Mana ada miskin secara rohani? Ini bicara materi. Nah kita lihat dulu, kan dibilang kata apa? Dia kaya. Sekaya apa sih Tuhan? Kita baca aja di Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya, arti surely, pasti Tuhan Allahmu lah yang empunya langit. Jadi kalau ditanya, Yesus punya apa sih? Bapak punya apa sih? Punya langit, saudara. Bahkan langit yang mengatasi segala langit. Langit yang kita pikir, wah langit nggak terbatas ya. Masih ada lagi langit di sananya lagi. Udah nggak kebayang buat kita. Ya kita pernah lihat ya. Waktu mata manusia di zoom terus sampai galaksi sampai apa tuh Bima Sakti tuh ya. Ya semua galaksi aja udah miliaran, udah nggak terhitung semua. Terus diperkecil lagi, di zoom in, ya bumi dengan segala isinya. Yang punya siapa? Bapak kita. Jadi kalau saudara pasti mikir, waduh, entah minta terus, entah Tuhan jadi miskin nih. Atau Tuhan kekurangan nih, saya ambil ini. Ya kita nggak paham namanya. Jadi saudara, ya artinya gini, kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tadi kan kita udah dengar. Ya, kita sudah mengenal. Kalau orang belum kenal ya mungkin ya kita maklumin aja lah. Ya, tapi kadang-kadang kita udah kenal. Amin. Ya. Jadi alasan Yesus menjadi miskin apa jadinya? Kalau kita bertanya,
Tuhan, kau alasannya apa jadi miskin? Ya supaya kita jadi kaya. Ya, kita tahu jangan sia-siakan maksudnya gitu. Karena dia udah bayar. Kan di kayu salib jubahnya diundi, ditelanjangin kan. Bahkan ditelanjangin tuh bicara, jadi kalau bahasa Alkitab tuh telanjang itu benar-benar miskin gitu. Kayak Yusuf kan, jadi budak ditelanjangi gitu gambaran Yesus. Dia udah gak punya apa-apa. Ya kolor aja enggak gitu misalnya. Sampai begitu. Itu gambar, itulah bukti bahwa dia yang punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya di strip out, ditelanjangi. Itu buktinya. Jadi kita tinggal apa? Iya ya Tuhan, Engkau berkata saya mau kamu prosper, makmur. Ya Tuhan udah buktikan gitu. Dan kita dengar malam hari ini. Yaitu kalau juga orang bilang ini nggak bicara uang, bicara rohani, kekayaan rohani. Ya kita udah bilang. Dan plus konteksnya di Makedonia ini yang 2 Korintus 8 ini adalah tentang benar-benar tentang keuangan. Ya dibaca nih ayat 10-nya nih ya. Ini pendapatku tentang hal itu, kata Rasul Paulus, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Nah, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Masalah apa nih Paulus? Ayat 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Nah, bicara uang. Ya, lakukan dengan apa yang ada padamu. Nah, ini orang Makedonia memaksa Paulus untuk bawa, walaupun mereka juga kelihatannya nggak kaya-kaya banget gitu ya. Maksudnya nggak berkecukupan, berkelimpahan. Tapi mereka mau bawa untuk jemaat, nyumbang buat orang di Yerusalem sebenarnya, orang Kristen di Yerusalem. Ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Masalah finansial. Ya. Agar kelebihan mereka juga mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Ya, Paulus juga dapat firman dari Petrus, dari Yakobus, gembala di Yerusalem, yaitu kelebihan mereka. Ya saudara, berdiri teguh aja. Ya. Selanjutnya 2 Korintus 9 ayat 8. Nah ini ayat 14 belum ya, 15-nya ya. Seperti ada tulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Supaya terjadi keseimbangan. Nah gitu aja ya. Udah ayatnya. Ya, jadi konteksnya adalah tentang finansial. Saudara, Tuhan supply juga maksudnya, finansial. Jadi kalau kita nggak bisa Pak, saya kekurangan nih, saya bergumul soal keuangan. Kata siapa? Gitu aja. Ya mulai aja ngomong praktis lah. Tuhan berkati keuangan saya. Berkati pekerjaan saya, berkati bisnis saya. Ya. Apapun, Tuhan, ya artinya saya percaya Pak Surpin nggak ngomong begini karena dia kekurangan ya. Nanti dia cerita luar biasa buat saya ya. Nanti kita dengar kesaksiannya. Saya juga ya. Jadi kalau saya pikir, wah Pak Melki nih lagi butuh duit nih, minta duit nih, ngomong keuangan yang bukannya gimana. Tenang aja. Ya. Saya punya Bapak yang punya langit, mengatasi langit, bumi dengan segala isinya. Saya nggak akan kekurangan suatu apapun. Bukan sombong, saudara. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Nggak ada urusan dengan kesombongan. Orang kasih karunia semua, saya udah kenal kasih karunia. Nggak ada urusan. Ya. Jadi, ngapain? Ngasih Pak Melki gini-gini. Emang nggak ada kan? Kita juga nggak ada persembahan. Nggak ada kewajiban apa-apa. Ya, saudara, kalau menurut yang tadi kita baca, semua untuk keuntungan orang Makedonia aja. Ya, mereka diberikan kelimpahan dari kehidupan mereka. Ya, saudara tahulah
Ya, saya nggak pernah minta-minta uang kan, ngedarin kan nggak ada ya. Nggak usah takut. Dan itu bukannya komplain, bukan. Bukan ya. Maksud saya gini, tenang aja. Tuhan itu menyediakan, mensuplai. Ya kita udah baca lah ya, Petrus sama Tuhan Yesus sendiri suruh bayar pajak bait Allah. Tuhan cuma bilang ini, pancing tuh, pancing terus, pancing ikan, nanti ada 4 koin. Bayar dua buat kamu, buat saya. Selesai urusan, saudara. Dan ini bukannya dongeng gitu, bukannya ngomong kosong, bukan cerita kosong. Ya, istri saya tahu ya, saya juga nggak minta-minta kemanapun. Oke? 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup. Nah, ini kita baca ya. God is able, sanggup. Nah, ini kan saya ceritakan ya. Melimpahkan segala kasih karunia. Artinya apa? Kasih karunia dalam segala hal kepada kamu. Supaya kamu, nah ini ya, senantiasa. Kalau senantiasa artinya apa? Continue, berkelanjutan. Bukan diskret tuh, apa kalau orang dulu di ITB diskret, ntar kasih, ntar enggak kasih, bukan gitu. Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, all things. Ya kita udah biasakan hari-hari ini hidup kita bicara all, bicara berkelimpahan, bicara nggak berkekurangan. Ya kalau ya dulu misalnya apa ya, kalau maksud saya gini, kalau adanya segini ya udah gitu, nikmati aja. Tapi beneran ya, nggak akan kekurangan, nggak bisa makan gitu ya kan. Kita kalau udah nggak bisa makan aja, lihat aja burung di udara, kata Tuhan. Burung kau nggak menabur, nggak menuai, nggak punya bekal di lumbung, siapa yang kasih makan? Kata burung ini, Bapak lu yang kasih makan. Bapakmu yang di surga, kata Tuhan Yesus, yang beri makan tuh burung. Ada anaknya lagi 4 di sarang. Tuhan sampai sisa, Bapakmu tuh yang kasih makan. Masa kamu yang melebihi banyak burung pipit nggak dikasih makan? Nggak mungkin, mustahil. Ya, bahkan dikatakan senantiasa. Sama-sama katakan senantiasa. Berkecukupan di dalam segala sesuatu, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum, segala sesuatu. Nah, ini lagi praktek soalnya saya juga dalam kehidupan ini ya, Pak Wahyuan yang terus bertumbuh. Iya ya, segala sesuatu ya segala sesuatu. Kan saya udah bilang, dilatih waktu karena suka lari-lari. Pas lari-lari kakinya pegal. Kakinya pegal, saya bilang kaki Kristus disuplai. Kaki Kristus, kekuatan Kristus. Jantungnya deg-degan, jantung Kristus. Jantung saya diberkati, misalnya gitu. Amin. Gampang kan? Ah, itu mah bohong, Pak Melki. Bohong gimana? Firman Tuhan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan, bahkan meluap. Ya. Jadi kalau orang meluap, ya mungkin keuangannya meluap, nggak habis tadi kan, udah kenyang, masih banyak sisanya. Ya kayak 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Artinya apa? Ya buat orang lain mungkin. Ya berkelebihan, nggak kekurangan apa-apa. Ya jadi yang kayak gini tuh jangan kita yang bonsai, saudara. Jangan kita yang batasin gitu. Berarti bukan soal kesombongan, ini bukan soal ngomong besar, bukan, saudara. Ini soal kepercayaan. Ya, Tuhan itu keluarkan kita dari mesin rumah perbudakan, itu nggak taruh di padang gurun, bukan. Di padang gurun juga dipelihara, dikasih roti mana, dikasih air dari batu karang. Dimasukkan tanah perjanjian. Tanah perjanjian bilangnya apa? Berlimpah susu dan madu. Masa Tuhan bohong gitu? God cannot lie. Tuhan tidak mungkin berdusta, saudara. Saya hanya penyambung lidah kok. Saya hanya nyampaikan. Ya, orang dunia itu dia lebih baik ke dukun gitu, ke pesugihan,
Kita percaya sama dukun penggandaan uang kadang-kadang. Dikasih jimat. Itu, aduh, kayak tak apa-apa lah kita baca ya Galatia 4 ayat 9 supaya kita paham gitu. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, jadi kita sudah mengenal kasih karunia tadi kan, kita udah dengar. Atau lebih baik, sudah kamu dikenal Allah, karena dia duluan yang mengenal kita. Ya, dia mengenal kita sempurna. Ya, dan mengasihi kita sempurna. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Buat apa balik? Nih, kita settle ya. Apa bedanya roh Allah, roh Kristus dengan roh dunia? Roh Allah cuma-cuma, berkati, supply, berlimpah-limpah. Nah, roh-roh dunia disebut apa? Lemah. Lemah itu bahasa aslinya tuh sakit. Roh-roh dunia itu roh penyakit, udah gitu aja. Dan miskin lagi. Yang bikin bangkrut, bikin hancur, bikin kerugian. Miskin. Jadi mana ada miskin bisa kasih kaya? Ada pak, dulu ada itu yang di India itu ngasih kekayaan gini. Oh itu ngambil punya orang kasih ke orang lain, ngambil punya orang kasih orang, nanti punya dia gantian diambil lagi. Itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Ya, dan mau mulai lagi memperhambakan diri kepadanya, pakai tanda tanya. Ya nggak mau, udah gitu aja. Saudara, settle aja. Ya, karena di masa-masa, bahkan di masa-masa krisis, kan dunia ini sekarang isu-isunya kalau saudara baca berita di mana-mana, ya terutama di Singapura mungkin, karena padahal dia pajaknya dari Trump nggak terlalu gede kali ya dibanding Indonesia, dibanding negara-negara lain. Itu resesi. Pastor juga tadi sampaikan resesi, famine. Resesi itu famine. Famine tuh kayak dunia ini mah lagi kelaparan. Kan ada di Alkitab kan zaman kelaparan. Tapi waktu zaman kelaparan, Abraham dimakmurkan. Lagi zaman kelaparan, Ishak dimakmurkan. Di zaman kelaparan, Yusuf dimakmurkan. Di zaman kelaparan, saudara dan saya dimakmurkan. Persoalannya apa? Nggak ada. Kenapa? Kita di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Bapak kita resesi nggak? Krisis nggak? Enggak. Continue berkelanjutan nggak kena krisis? Enggak. Wah, anak-anaknya tuh miskin tuh. Enggak. Di dalam Yesus. Ya artinya, ya itulah kasih karunia kita yang kita udah kenal. Bukan. Jadi, karena karya Yesus sudah dibayar lagi. Ya jangan, dia kasih kaya. Terserah Tuhan mau kasih kaya. Terserah Tuhan mau kasih sehat. Terserah Tuhan. Bagi saya, ya terserah Tuhan emang iya, tapi udah dibayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Udah ada gitu. Sudah disediakan hidangannya. Tinggal mau terima apa tidak mau terima, tinggal tahu apa tidak tahu. Kalau udah tahu, ya bagi saya sih praktis aja. Ya terima aja. Dan pengen tahu lagi, pengen dapat pewahyuan lagi semakin banyak. Ya, tapi ya tadi Pastor Pin juga sampaikan, tapi ada hamba-hamba Tuhan malah dia bilang, saya kalau mau jual minyak nih, minyak urapan atau air dari NCC, itu yang bikin pencelaan gitu. Gereja apa tuh? Prosperity Gospel, gereja Injil kemakmuran, jual jimat Kristen, jual minyak urapan, jual mungkin itu. Ya saya pertama kali datang ke New Christian Church, ya waktu itu dikasih perjamuan, kasih buku, nggak bayar tuh. Kenapa? Berkelimpahan. Amin. Ya kita lihat dari buahnya. Ada 7 Pugmen lah ya, pokoknya yang kayak gitu-gitu jangan percaya deh saudara. Ya, dunia bikin begitu. Dukun aja masih bisa bayar berapa mbah? Ya terserah deh, tapi dia harus dibayar. Nggak ada gratis, apalagi bayarnya pakai nyawa lagi. Amin. Ya kita tadi juga disinggung juga ya Tuhan.
Orang-orang sakit ingin dengar Tuhan menyembuhkan gitu. Tuhan menginginkan dia sembuh. Bukan jangan kasih kabar gini, kabar baik bukan gini. Ya udahlah, berdamai aja sama penyakitnya, itu diizinkan Tuhan. Nggak pernah tadi, Pastor ini gue sampaikan kok tadi. Nggak pernah Tuhan Yesus sekali nggak pernah panggil orang, ini kehendak ilahi bahwa kamu tadi sehat ya. Hari ini kamu sakit kusta. Nggak pernah, saudara. Atau dia lagi kaya nih. Bahkan Lazarus, kaya Lazarus. Jadi, Zakius. Jadi miskin. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Ya ada Pak, terjadi gini gitu. Ya terjadi karena salah percaya kalau bahasa saya. Ya, dia nggak pernah bikin orang melek jadi buta, orang denger jadi tuli, orang kaya jadi miskin, orang baik-baik keluarganya jadi cerai, hubungan baik-baik jadi rusak. Nggak ada, saudara. Ya, Tuhan sediakan terlepas dari situasi, dari kondisi, keadaan. Ya cuman kita makmur, Tuhan cuma bilang apa? Ya jangan cinta uang gitu aja. Pakai uang untuk mencintai orang, mengasihi orang. Jangan dijadiin uang itu sebagai idol. Bagi apa tuh? Berhala misalnya. Ya pakai jangan kan Pak, bukan soal pakai jangan. Tuhan nggak mau kita itu stupid jadinya. Ya, jadi kalau dibalik apa? Injil Kristus, Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, Injil iman, itu menyediakan penyediaan, provide ya, menyediakan provision, supply. Dari mana? Dari salib. Bukan dari, maaf ya, dari manusia lain gitu, atau dari orang kaya gitu. Orang kaya nggak salah. Bukan dari situ, saudara. Bukan. Nanti kita lihat ayatnya nanti ya. Coba kita lihat dulu. Tuhan udah bayar ya, Lukas 22 ayat 44. Ini salib ini supaya jelas ya, darah. Yesus sudah bayar menebus kutuk nggak makmur itu. Ya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa di Taman Getsemani. Tuhan ini bergumul gitu. Dia nggak tetap jadi Tuhan, dia tetap dikasih Bapa. Kalau dia nggak mau bayar mati di kayu salib buat kita, tetap. Cuma nggak punya mempelai aja, kayak itu kita, saudara dan saya. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Darah itu stresnya ya, apa tuh, aliran darahnya di kepala itu pecah, itu apa, saluran-saluran darahnya, dan keringet, stres, benar-benar depresi mungkin atau apa ya. Ya maksudnya stres yang udah lewat dari stres itu. Netes. Menebus di Taman Getsemani. Menebus apa? Karena Adam jatuh di Taman Eden. Ya, ada kutuknya. Yang tanah itu terkutuk, Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Saudara mau berpeluh, stres, depresi, bertetes-tetesan keringet. Bukan arti kalau gitu nggak boleh kerja keringetan. Bapak lari-lari juga keringetan. Bukan itu ya, saudara. Tapi berpeluh. Ya, mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah seumur hidup berarti. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Tanah terkutuk. Ya, berpeluh. Makan roti keringat, kata tadi pastor bilang. Konsekuensi dari dosa. Udah mati, masa depannya mati lagi. Semua kematian. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sudah tebus. Makanya kalau Tuhan bilang gini, kamu percaya aja, terima supply saya. Nggak ada yang miskin. Gitu. Kenapa Pak? Kan bisa aja Tuhan izinkan miskin. Nggak ada, Alkitabnya nggak bilang gitu. Miskin, kaya lawannya. Ya sama juga kutuk sama berkat. Miskin itu karena dosa, udah gitu maksud saya gitu.
Buktinya apa? Ya buktinya baca aja kejadian sebelumnya. Emang Adam dan Hawa nggak kekurangan makan gitu? Maksudnya nggak, apakah Adam dan Hawa di Taman Eden itu kekurangan makan? Kan enggak, berlimpah-limpah. Dibilang semua pohon yang ada di taman ini engkau makan dengan bebas buahnya, bahkan pohon kehidupan tuh. Nggak ada, tinggal petik gitu, tinggal makan. Nggak ada sakit perut, nggak ada. Sakit ginjal, sakit perut, sakit mata, sakit kaki, pusing, nggak ada. Ya Tuhan tebus, maksud saya gitu. Tuhan sudah tebus di kayu salib. Ya, Yesus kepastian kita. Bahkan nah gini. Ya kan tadi saya sebut juga tuh. Sekarang ada autoimun. Dulu waktu ada penyakit darah putih makan darah merah, penyakit darah. Tahu nggak saudara? Tuhan tebus darah saudara juga. Atau orang tuanya sakit apa kata dokter? Sakit jantung pak meninggalnya pak dokter. Wah kamu juga punya penyakit generatif katanya. Penyakit keturunan. Yang mah, yang gula gitu. Terus orang, ya sorry to say. Saudara kita tinggal metanoia aja deh. Ya, nggak perlu sorry deh ya. Karena kebenaran. Tuhan udah tebus. Kita anak Yesus. Ya mungkin nggak? Ya nggak bisa pak. Sekarang juga semua orang belum tahu tuh. Bisa aja Bapak jangan sombong. Saya sebagai manusia ya di keturunan Adam ya pasti berdosa. Pasti bisa kena itu semua, betul. Tapi kan kita udah ditebus. Kita sudah ditebus, saudara dan saya sudah ditebus. Jadi gimana? Ya saya nggak akan ngomong gitu lagi. Oh orang tua saya gula, makanya saya punya penyakit gula generatif. Bisa kecenderungannya gula misalnya gitu. Nggak mau gitu. Kenapa? Ya betul saya anak bapak saya, tapi sekarang saya sudah ditebus jadi anak Yesus. Yesus nggak punya penyakit gula, Yesus nggak punya penyakit jantung, Yesus nggak punya darah tinggi, Yesus nggak punya penyakit apa lagi. Sebut aja saudara, penyakit generatif itu. Nah ada ayatnya, Yeskiel 16 ayat 9. Aku membasuh engkau dengan air bicara firman ya, untuk membersihkan darahmu. Ada ternyata ayatnya saudara. Ya, darah Yesus. Amin. Ya, I wash off your blood. Oh, aku membersihkan darahmu. Wah, saya suka lari kan, seneng juga nih. Ada lagi nih. Ya nggak ada mampet-mampet. Ya maksud saya gini, kita praktis saja lah. Praktis saja ya. Mengurapi engkau dengan minyak. Ada Roh Kudus diurapi. Kalau dia bilang urapi artinya apa? Ya udah hikmat. Udah nggak bisa pak. Orang kalau udah faktor U, otaknya mengecil. Prostatnya menggede atau apa gitu kalau laki ya. Nggak ada urusan. Makin hari makin kuat. Jangan sombong pak, di dalam Yesus. Ya udah kalau orang pikir gitu ya buat saya udah gitu aja di dalam Yesus. Amin. Ya, dia mengurapi. Kita artinya ada Roh Kudus sebagai apa? Sebagai bukti tanda terima. Buktinya apa? Ya ada Roh Kudus. The promise. Ya, satu-satunya definite artikel janji yang Tuhan berikan, saya dimeterai Roh Kudus. Artinya apa? Ya janji ini buat saya, udah gitu di dalam Yesus. Buat saudara dan saya maksudnya. Nah, mulai kan? Ya, jadi nggak ada penyakit generatif, nggak ada penyakit autoimun, nggak ada penyakit darah tinggi, darah rendah, gula darah, nggak ada. Ya kan kalau orang gitu kan, Pak, periksa lab. Nah, saudara, ya pas, artinya gini. Saya nggak menghina orang yang darah tinggi, darah rendah, gula darah. Bukan ya saudara ya. Kita juga nggak menyangkali. Bener pak, ini nilainya angkanya segini. Oh itu ada jawabannya. Bilur Yesus menyembuhkan. Saudara paham nggak? Tapi kan artinya apa? Artinya kita nggak percaya begini loh. Di dalam kekristenan bahkan sampai orang bilang begini.
Ini bicara mujizat, 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 mujizat. Kalau mujizat tuh sakit dulu, baru nanti sembuh, baru mujizat. Nah, kan orang takut kan. Nggak mau dong mujizat, masa mesti sakit dulu? Kalau saya sih nggak mau, terus terang. Ya kan? Tapi dibuat gitu, bangkrut dulu. Nanti kalau udah pulih baru mujizat namanya. Oh, nggak begitu. Saudara dan saya di dalam Yesus sehat terus tuh mujizat. Saudara dan saya percaya, saudara dimudahkan lagi, itu lebih lagi lebih dari mujizat. Saudara dan saya makin banyak umurnya, makin tambah kekuatan seperti pohon aras di Libanon, seperti pohon korma. Itu jauh lagi, lebih lagi mujizat, saudara. Dan itu kan buat Pastor Prince. Oh enggak. Itu buat tersedia buat saudara dan saya semua. Ini kan kita baca tuh sama-sama. Dan janjinya bukan buat saya. Saya cuma penyambung lidah menyampaikan. Pastor, saya juga dapat dengar tadi pagi. Nyambung lidah saya sampaikan. Amin. Ya, kembali ke prosper. Tuhan sudah bayar ya. Jadi makmur itu juga nggak, ya tadi udah nggak ada penyakit-penyakit itu lagi ya. Dibaca aja lagi lah. Semuanya udah ditimpakan Yesus masalahnya. Yesaya 53 ayat 5. Ini kita sering ulang-ulang ya. Tetapi ya tertikam oleh karena pemberontakan kita. Berarti apa? Pemberontakan kita nggak dihukum. Udah ditikam dia. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Berarti apa? Kita nggak, kejahatan kita aja kita ngarepin lagi kita diremukkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, Yesua nih ya. Yesua keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita menjadi sembuh. Sudah ditimpakan, masalahnya sudah. Ya bukannya keras-kerasan ini saudara. Saya juga harus belajar lemah lembut. Bukannya ngotot-ngototan, bukan. Ya, saya belum paham Pak. Ya, tenang aja, tenang. Ya nggak perlu tertuduh gitu, nggak, bukan soal gitu. Tapi ini kebenarannya. Saya juga kan berproses gitu, berapa tuh? Oh gini ya, oh gitu. Oh ya kayak tadi kan darahnya baru hari ini saya. Oh, semua yang buruk ditimpakan kepada dia. Amin. Ya, dan Yosua prosper dibilang. Mazmur 1 Daud prosper. Salomo orang paling kaya di seluruh dunia prosper, makmur. Ya kita pakai Yohanes aja lah, 3 Yohanes 2 yang di ini ya. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga, ya kalau bahasa Indonesia pakai semoga ya. Kalau bahasa Inggrisnya enggak, you are prosper ya, baik-baik loh. Baik-baik bahasa Indonesia dilembutin pada makmur. In all things bahasa ya, dalam segala hal ya, dan sehat-sehat saja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya prosper in all things dan sehat-sehat saja, artinya sehat gitu maksudnya. Nggak seperti roh dunia yang lemah, penyakitan atau miskin. Sama seperti your soul, jiwamu prosper. Makanya kita terima kasih karunia. Kalau nggak, jiwa kita gimana prosper? Dia tertuduh, hati nuraninya tertuduh utang, hidupnya stres, tertuduh, dituduh-tuduh sama iblis. Itu namanya jiwanya stres, saudara. Ya kan orang Kristen yang kayak gitu sebenarnya menyia-nyiakan kan. Ya, nah ini kesaksian Pastor Prince ya. 2012 saudara tahu kan, kalau saudara pernah Singapura ke gedung NCC, itu namanya The Star. Ya, 2012 itu berdiri. Udah lama juga ya. Oh iya benar. 2012 waktu itu saya pas di Singapura tapi masih di The Rock ya. Tapi udah jadi mungkin ya, udah jadi. Waktu itu ini pas kesaksian Pastor Prince. Ini kesaksian Pastor Prince. Supaya kita dengar aja lah ya. Orang-orang Singapura, pendeta-pendeta di Singapura dia bilang, bahkan jemaat-jemaat dia waktu itu. Ya para profesional, semua, ya bukan semua lah, kebanyakan, anggap aja gitu ya, kebanyakan bilang, menasihati Pastor Prince gini, Singapura itu terlalu kecil, ya, semua nggak mungkin bisa punya gedung gereja
misalnya 5.000. Sekarang kan The Star tuh 5.000 ya, masuk sekali masuk fullnya. Mustahil buat gereja besar. Apalagi di tengah kota. Ya iyalah, ya kan. Tapi di hatinya Pastor Prince bilang gini, nggak terima dia. Karena dia ada kesaksian nggak begitu. Tuhan cuma bilang percaya saja. Percaya saja. Ya. Jadi maksudnya waktu itu ya seolah-olah nih orang kepala batu nih, kopek gitu ya, nggak mau dengar gitu. Bukan begitu ceritanya, saudara, orang kasih karunia. Ya, kesaksian di dalam Kristus. Ya, sekarang singkat cerita. Bangun, dia bilang tadi ya, dia bilang $500 million, artinya apa? 500 miliar dolar. Itu harga gedung itu. Berapa duit, Pak? 500 miliar dolar. Kalau satu Singapura dolar 10.000, pada zaman itu sekitar 10.000 ya. Sekarang mungkin udah 12, nggak tahu saya. Itu 5 triliun. Nggak pakai utang, jadi. Nah, terus yang dia bilang, dia katakan ini, kita jujur ya, saudara kan tahu, dia bilang, pernah nggak saya ngadain pengumpulan dana atau apa tuh, malam pengumpulan dana buat itu? Dia bilang, saya buka, orang mau sumbang nih, cuman 4 kali katanya, 4 kali. Mungkin pembangunan tuh 5 tahun ya, cuman 4 kali. Itu aja dengan tuntunan Tuhan. Pernah 1 tahun, full 1 tahun, nggak pernah ambil katanya. Ya, bahkan akhirnya dia bilang, ini lingkungan kita nih, dia bilang. Maksudnya orang-orang gereja juga. Ya, kita lihat aja, kalau benar dari Tuhan, ya jadi. Kalau nggak benar dari Tuhan, ya pasti orang Pastor Prince ya tergeletak gitu. Dia ngomong gitu. Artinya apa? Nah, ini juga kita belajar ya. Kadang-kadang kita nggak lihat. Ya kalau orang, ya saya ngalamin lah ya. Saya paham juga kadang-kadang orang lihat, dia begini, dia begitu gitu. Tapi kan yang tahu Tuhan bicara personal kan hanya orang itu. Ya. Nah, terus dia cerita lagi, dia bilang gini, tahu nggak katanya? Cuma 1 orang katanya. Ini dari 5T ya, atau setengah 500 juta dolar katanya. Hanya 1 orang kaya, dia bilang, yang ngasih 1 miliar, 1 juta million ya, 1 juta US dollar, Singapura dolar. Gede nggak? Gede ya, cuma 1. Tapi 1 dari 500 kecil jadinya. Cuma 1. Terus yang sisanya dari mana? Semua, dia bahasanya Pastor Ben ya, anak-anak muda, janda-janda, orang jemaat-jemaat biasa, semua berlomba-lomba memberikan. Jadi siapa bilang? Tuhan. Dan mereka diberkati gitu maksudnya. Melalui mereka. Nah, ini kesaksian Pastor Ben, saya cuma sampaikan. Artinya apa, saudara? Udah nggak ada urusan lah ya dengan orang tuh takut harus begini, harus begini. Udah dah. Kasih tahu masing-masing, katakan, Bapak saya, langit mengatasi segala langit punya dia. Bapak saya, bumi dengan segala isinya punya dia. Dan dia supply saya. Dia kaya, rela jadi miskin, supaya saya yang miskin jadi kaya. Makmur, prosper. Ini yang kita dengar hari ini. Makanya saya bilang dari awal-awal, semua happy nih. Ya, siapa yang mau makmur, semua mau. Ya, nah, sekarang kita lihat masuk lebih dalam mengenai, kan tadi saya udah bilang, kenapa udah dibayar? Kenapa kemakmuran ini udah dibayar? Saudara dan saya perlu tahu. Ya, dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 15. Tentang hari raya Pondok Daud. Ya, Feast of Tabernacle bahasa Inggrisnya. Hari raya Pondok Daud. Ya, mereka 7 hari tinggal di pondok-pondok, ya gambaran di padang gurun, keluar dari Mesir, mereka harus merayakan itu. Ya, hari raya Pondok Daud. Ini hari raya termasuk hari terbesar. Saudara lihat nanti ya. Haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apa bilang kau selesai mengumpulkan hasil
tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Jadi konteksnya apa? Pengirikan gandum, jelai, roti, pokoknya gitu. Pemerasan bicara apa? Anggur. Jadi mereka merayakan 7 hari lamanya. Nah, ini Pastor Peter disampaikan. Hari pertama 13 bulok. Bulok itu apa ya? Lembu sapi. Jadi korban yang paling besar kalau kita tahu dari tekukur atau merpati, kambing, domba, atau yang lebih gede sampai yang paling gede itu lembu sapi. Korban. Ini hari raya ini Thanksgiving. Hari raya perayaan ucapan syukur. Untuk apa? Tadi kan mengumpulkan hasil panen. Jadi mereka tuh panen kenapa? Karena hujan. Hujannya dari mana? Semua dari suplai Tuhan, dari langit. Itu yang saya mau sampaikan ya. Terus saja tuh kita baca sampai ayat 15. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Tuhan gini, harus kamu bersukaria. Ya kalau nggak ada apa-apa ya gimana bersukaria? Artinya Tuhan sediain dulu engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, di breakdown ya, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan orang Lewi, orang asing bahkan, anak, yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Artinya apa? Semua bersukaria. Artinya apa? Berkelimpahan. Ini perayaan. Sudah bayangin kan? Tuhan institusi perayaan, tapi Tuhan sediain juga. Dari mana? Dari hasil panen. Nah inilah prosper Tuhan. Lihat nih, luar biasa ya, ayat 15. 7 hari lamanya. Ya tadi ya. Hari pertama 13 lembu. Hari kedua 12, 11 sampai 7 hari. 7 hari itu kalau kita hitung terakhir berapa tuh? 5 kali ya. Jadi banyak darah gitu. Gak bisa sebanding dengan darah Yesus. Nah ini gambaran Yesus ya. Saudara bayangin gini. Saudara dan saya, untuk kemakmuran kita, darah Yesus tuh gak sebanding dengan darah lembu-lembu itu tadi. Lebih gede jauh. Untuk apa? Untuk hujan, untuk panen, untuk kemakmuran. Ya. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati kau. Jadi di awal saya bilang ya, saudara mulai praktek dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun aspek kehidupan saudara yang saudara mau apapun. Nah, saya praktek ya. Saya ingat yuk, kalau saya kadang-kadang kalau makan apa, sesuatu, misalnya makan sesuatu. Enak gitu, saya doyan. Tapi kalau makan tuh pasti sakit perut gitu. Nah, suatu ketika saya sadar gitu kan. Nggak bisa ya, berkat nih. Metanoia. Saya makan nih. Makan. Setiap saya kunyah, saya bilang gini, ini jadi berkat. Tuhan berkati, jadi berkat bagi usus saya, pencernaan saya. Ini jadi berkat. Jadi berkat, ini jadi berkat. Saya ingat, iya, nggak sakit perut. Misalnya. Nah, saudara lihat. Ya. Bahwa Tuhan memberkati kita dalam segala hasil tanahmu. Apalagi sekarang kita bicara finansial nih. Kita bicara kemakmuran. Kita bicara berkat. Kita bicara kelimpahan. Segala hasil tanahmu. Terkutuk tadi tanah akibat dosa. Sekarang hasil tanah diberkati. Dalam segala usahamu. Yang ya saya nggak jadi tukang kebun pak. Nggak urusan dengan tanah. Apa? Gembala kambing, domba, segala usaha berkembang. Sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bersukaria. Siapa yang mau? Saya mau. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya. Artinya ya sukaria lu. Nanti habis ini pesta-pesta 7 hari 7 malam begini. Besok miskin gitu. Kan ada orang takut gitu. Nggak begitu. Dia bilang bersukaria dengan sungguh-sungguh. Artinya benar-benar bersukaria gitu. Nggak kekurangan. Itulah Feast of Tabernacle. Itulah hari raya Pondok Daud. Itulah hari raya Thanksgiving. Kelimpahan tuayan. Ya sampai hari
Ya mereka tuh ada ikat tadi, ya ini tambahan aja ya. Daun willow, daun palem, daun myrrh, mulberry, ya mirip-mirip ya, begitu daunnya. Diikat, dikibar-kibarkan gini. Untuk apa? Bicara apa? Bersyukur, memuliakan Tuhan. Nah, kayak do re mi fa sol kan? Hari pertama do re mi fa sol la si do, hari ke-8. Nah, ini puncaknya dibilang. Ya. Hari sebelum masuk situ saya mau lihat, mau kasih lo ya kan, jadi mereka tuh tinggal di tenda-tenda kan, gambaran di padang gurun itu. Mereka merayakan, memperingati. Makanya saudara, perjamuan kudus tuh kita memperingati. Ya memperingati, semua tuh tentang memperingati. Saudara dengar firman juga memperingati tentang Yesus. Saya cuma sampaikan. Ya, memperingati bahwa mereka dikeluarin dari Mesir, dari perbudakan, dari kemiskinan, dari stres, depresi, soal kurang makan, kurang minum, kurang pakaian, kurang segala macam, ke tanah perjanjian yang kelimpahan. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4 dulu ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, nah itu jadi kemah itu bicara ke diri kita gitu, yang tadinya di Mesir. Ini cuma mau sampaikan gitu. Ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Dan dibilang ini, bagi kita tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemahnya ini nanti dengan tubuh kemuliaan, beda dengan tubuh fana disebutnya. Ini kemah nih. Lanjut aja biar jelas ya. 2, selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Nah ini kan, bisa ya tadi lemah, ngantuk, tidur, dengar khotbah tidur, ya kan, ya capek lah, begitulah ya. Karena kita rindu mengenakan kediaman surgawi, kemah surgawi, tubuh kemuliaan di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah ini Rasul Paulus cerita ya, ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Nah pasti ada kemahnya, ada rumahnya, makanya tinggal tubuh fana, tapi karena dipengaruhi roh, ke jiwa, ke tubuh. Jangan takut, tubuh fana ini juga dipelihara. Kita sudah dengar ya. Tapi kalau bilangnya, tapi kita menyangkali kalau sakit. Oh enggak. Saya nggak suruh ngajarin begitu. Sakit ya sakit, tapi ada kesembuhan gitu. Ada bilur Yesus. Selalu ada jawaban lah, poinnya gitu. Tapi nggak boleh dong. Nggak boleh dong Pak bilang sehat terus. Orang kan masih sakit. Oh nggak bisa juga. Ada janji. Saya sehat-sehat naik sepeda jungkir kan, waktu itu pernah kan. Jungkir, sempat Yesus gitu, teriak. Dan saya bersyukur. Biru sih karena kena setang kan pahanya. Tapi saya pikir gitu, nggak ada tulangnya satu yang patah ya, karena menyerukan Yesus. Dan kita lagi bicara lagi di hari Jumat itu tentang apa? Perlindungan. Malaikatnya menatang engkau. Ya menatang itu apa? Menggendong gitu. Kejadian. Terus apakah? Terus saya bilang gini, wah kalau orang Kristen pasti bisa jatuh. Ya ngaco saya udah gitu aja. Ya nggak begitu ceritanya. Kenapa dong kalau mereka bisa jatuh? Saya nggak tahu, udah gitu aja. Karena korosi aja, udah jawabannya gitu aja. Karena dosa, karena korosi. Buru-buru kurang ya nggak tahu lah ya. Apa Tuhan izinkan? Enggak, saya nggak bilang begitu. Pokoknya yang saya tahu saya jatuh, tapi nggak ada yang patah. 3 hari lagi udah lari-lari pulih. Saya cuma bilang, biru sembuh. Orang bilang, ya otot tuh bagus sih, makanya kuat, itu tulangnya nggak patah. Ya kalau kena dengkulnya gimana? Orang belnya jam aja sama remnya jam aja hancur. Artinya apa? Oh Tuhan jagai. Kau jatuh juga nggak tergeletak gitu. Tapi kalau dibilang mau, nggak mau. Mau lagi nggak mau. Dan kalau lagi nggak bisa. Tuhan udah tebus saya dari kecelakaan. Saya tetap ngomong begitu, saudara. Itu bukan kesombongan. Ya artinya gini. Kalaupun terjadi, ada jawaban. Yesus ada jawaban. Jatuh tapi tidak tergeletak.
Ah, Bapak berapa kali cerita jatuh? Iya, habis karena saya suka lari-lari kali. Ya makanya nanti kalau lari jatuh lagi loh. Oh enggak. 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 Makin lama makin jarang. Kan saya cerita sama saudara. Dan bahkan udah nggak boleh lagi. Ya, saya belajar mungkin dari situ. Oh, untuk imannya berakar ke bawah. Gitu. Ya, dengan pengalaman gitu. Amin. Ya, berpakaian dan tidak telanjang. Kita nggak ditelanjangin loh. Ada jubah kemuliaan. Tenang aja. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ada tekanan ya, tadi bisa jatuh katanya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Kita mau pakai tubuh kemuliaan. Tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana ditelan oleh hidup. Yang lama ditelan oleh hidup yang kekal. Ya. Oke. Ya, jadi Thanksgiving. Ya, jadi sekarang kita lihat Yesus. Nah, ini jadi korbannya continue, darah Yesus tadi berlimpah-limpah untuk kemakmuran penuaian tadi. Ya, ini pesta hari raya tabernakel itu Thanksgiving. Tadi cuma mau gambarkan tabernakel itu kan tenda. Ya. Jadi kemah-kemah itu. Nah, bicara tentang diri kita, sadari aja lah maksudnya bahwa ada darah Yesus yang membuat kita continue berkelanjutan terus prosper gitu, termasuk kesehatan, termasuk keuangan. Nah, Yohanes 7 ayat 37-39, Yesus ngomong nih tentang itu ya, pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu. Nah, ini ya, ini perayaan hari raya Pondok Daun. Pondok Daun ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Nah, ya bicara air. Nanti kita lihat ya, di dalam perayaan Feast of Tabernacle itu, imam tuh bawa air gitu, bawa naik tangga, bawa air, kelilingin mesbah 7 kali, bawa air. Nah, kalau ini kita lihat, itu kan gambarannya. Sekarang Yesus bicara substansinya, realitanya. Datang kepadaku artinya apa? Oh, dia air hidup. Minum. Saudara mau bicara ini Roh Kudus, saudara bicara firman, pokoknya minum. Firman lah ya, yang udah pasti. Air kan? Tapi saya juga bilang gini, orang gak punya duit atau miskin bilang, kantongnya lagi kering. Kekeringan. Bicara tadi kekeringan dalam kaitan dengan pada masa kekeringan, masa krisis, masa ya tadi ya, keadaan sekarang nggak baik nih soal keuangan misalnya. Datang katanya minum, ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup, firman. Ya, firman isinya apa tadi yang kita dengar misalnya. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bicara Roh Kudus, waktu pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, bicara air tuh dicurahkan, kesegaran. Bicara perlindungan juga kan, seperti perisai air gitu. Makanya panah api nggak masuk. Sebenarnya yang kayak gini, ketika kita sadari kita itu, ya luar biasa, gitu aja ya. Nah, tapi dalam kaitan ini tadi kan dibilang apa? Dalam kaitan prosper ini, mereka menyanyikan Mazmur 118, saudara. Waktu perayaan, puncak perayaan ini. Ayat 8 tuh persis di tengah-tengah Alkitab. Tadi Pastor Vin sampaikan ya, kalau saudara ayat-ayat persis di tengah-tengah. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Artinya apa? Ada kecenderungan manusia untuk apalagi kemakmuran keuangan itu mengandalkan manusia. Atau orang pikir dia bantu Tuhan untuk ini dan itu gitu. Ini nggak ada urusan gitu. Kita udah lelah dengan begitu gereja.
Ya, bukan begitu ceritanya. Tenang aja, maksudnya gitu. Kalau Tuhan makmurkan saya, perintahkan, ya saya jalanin aja, simple aja. Sesederhana itu. Nah, artinya apa? Poinnya, saudara, soal finansial, soal keuangan saudara, soal kemakmuran saudara, Tuhan sudah janji. Berlindunglah pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia. Ya, Abraham waktu kasih perjamuan kudus sama Melkisedek, kasih roti, kasih anggur, sama Raja Sodom mau dikasih apa, dia bilang nggak usah. Ambil tali sepatu aja, saya nggak mau. Bukan sombong, saudara, karena tahu siapa dia berlindung, siapa dia percaya. Penting ya. Nah, kemudian apa yang mereka serukan waktu keliling 7 kali air itu dituangnya di altar itu, ayat 24-25. Ini dinyanyikan ya. Jadi nyanyi apa sih itu orang Israel waktu hari raya Pondok Daun? Nyanyi Mazmur 118. Nah, dia bilang gini, "This is the day that the Lord has made." Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Jadi pada puncak perayaan itu, sekali lagi, ini gambaran Yesus ya. Korban darah itu dirangkum semua sama Yesus. Lebih tinggi lagi Yesus. Bersukacita, bersorak-sorai. Karena apa? Ini puncaknya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Yesua ya. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Nah, ini prosper bahasa Inggrisnya. Berilah. Jadi send now. Berilah tuh kirimkan. Karena waktu hari ke-8 mereka di-reset lagi kan. Mereka harus nabur lagi, nuai lagi sampai penuaian apa tuh? Harvest tuh apa? Ya penuaian lah ya. Berikutnya kan. Sampai tabernakel berikutnya, hari raya berikutnya. Ini yang mereka serukan. Nah, coba lihat bahasa Inggrisnya bagus ya. Supaya saudara tahu. Save us, we pray, O Lord. Ya, save ya. Save itu keselamatan tadi. Oh Lord, we pray, give us success. Ini English ESV ya. Version apa nih? English. Hah? Ya. Ya, give us success. Amplified-nya bilang apa? Oh Lord, save us, sama we beseech you, ya, muliakan kau. Oh Lord, we beseech you, praise you, ya, send now prosperity and give us success. Nah, dengan ini kita tutup ya. Ketika kita lihat karya Yesus itu memenuhi tabernakel tadi, hari raya tabernakel gitu, dan kita bicara tentang kemakmuran di tengah-tengah dunia yang sedang krisis. Ya, dunia bicara keadaan nggak baik, bla bla bla, bibi bla bla bibi. Tuhan bilang ini, siapa yang haus datang padaku. Saya haus Tuhan. Ya, ada air kehidupan yang mengalir, kemakmuran, dan Tuhan bilang apa? Serukan. Oh Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku. Tanganmu sendiri yang menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga tidak ada kesakitan, tidak ada evil, tidak ada penyakit yang menimpa aku. Doa ini ya, si Yabes. Tapi ini ya kita sekarang sedang bicara hari raya Pondok Daun. Oh Tuhan, berikan saya kemakmuran, prosper. Give me success. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik. Ya, saya mau ini dan mau itu. Saudara, Yesus ada jawaban. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ikuti aja saya berdoa. Ya, terima Yesus. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Dan saya percaya hari ini, saat ini, saya bersuka cita, bergembira, karena Tuhan memberkati saya dengan tujuan. Tuhan membuat saya makmur dalam segala hal. Karena saya terima kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati, amin. Ya, saya yang menyampaikan sangat diberkati. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, segar, dengan firman yang luar biasa, firman Kristus. Dan kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Itu melalui perjamuan kudus. Nah, Tuhan juga ingatkan ya, waktu kita perjamuan kudus itu bukan dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan bayar tubuh darah, enggak. Kita bayangkan sekarang. Tuhan pada malam Tuhan diserahkan, kayak Rasul bilang kan, sekarang. Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap berkat, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan memperingati dosa, memperingati akan karya Yesus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Ya, lagi ini kita bicara apa? Kemakmuran. Tubuh Kristus diremukkan, dihancur-hancurin. Tadi kita lihat di Yesaya 53. Supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah, dengan rest. Ditikam, keluar air darah, supaya dosa-dosa kita di taken away. Disingkirkan, dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Ya kalau yang sakit oleh bilurnya kita itu sembuh. Ya dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Ya semua kutuk, semua murka. Ya bahkan tadi kita dengar ditebus darahnya kita, darah kita dibersihkan oleh Tuhan. Ditebus semua di kayu salib. Sehingga kita bisa rest. Bersandar pada kemurahan kebaikannya aja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, evergreen tuh. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Ya, kita makan daging Kristus, tadi korban-korban, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya udah ditebus, saya sebut aja mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, saudara apa, ginjal Kristus, yang usus pencernaan Kristus, tulang-tulang, saraf-saraf Kristus, apa aja. Ya, percaya, terima. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita taken away. Tuhan tidak mungkin ingat dosa-dosa kesalahan saudara. Tidak mungkin diinput untuk diperhitungkan gitu, nggak mungkin. Sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Kita mewarisi Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir, flow, berarti mengalir itu berlimpah. Ya, abundant, ya, berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Yang tidak kita gali, kita yang minum airnya.
Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bencana tanah liat ini. Kita yang milikinya. Gandum, jelai, kita makan. Tidak perlu berhemat, nggak ada yang miskin. Kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Kesehatan, kemakmuran. Yang mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah. Dimultiplikasi. Dilipat gandakan. Mewarisi panen raya besar. Manifestasi berkat hujan akhir. Ya tadi kita lihat ya, panen raya dari hujan akhir. Sekarang waktunya. Udah dibayar oleh darah. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos. Berkat-berkat rohani in heavenly places. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat karisma, karena roh. Semua janji sebuah berkat sealkitab. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mengucap syukur, saudara berterima kasih. Yang merindukan prosper, kemakmuran, keuangan. Hahaha. Ya, kita bersyukur, berterima kasih. Karena itu janji Bapak.